Halo teman-teman, gimana tadi relaksasinya? Sudah cukup kan? Nah, sekarang kembali lagi ke saya, masih sama materinya integral, namun kita akan masuk ke subbab mengenai formula dasar pengintegralan. Oke, yang pertama di sini kita akan menentukan integral tak tentu dari fungsi aljabar. Oke, di sini banyak rumusnya, ada 5, ya, mudah saja. Yang pertama, integral terhadap X sama dengan X plus C. Nah, walaupun di sini di depan kata dx ini tidak tertulis ada angka, di sini ada angka 1 ya. Maka jika 1 diintegralkan hasilnya X plus C. Kemudian yang kedua, integral A kali X pangkat N terhadap X sama dengan, nah di sini A sebagai koefisien. Maka A ini kita pisahkan keluar menjadi perkalian sehingga menjadi A kali integral X pangkat N terhadap X sama dengan, nah kita perhatikan pelan-pelan di sini, A per, nah pernya di sini adalah kita peroleh dari pangkat yang dijumlahkan dengan 1. Maka di sini A dibagi pangkat dijumlahkan 1 kalikan X pangkat N jumlahkan dengan 1 plus C dengan N tidak sama dengan min 1. Oke, kemudian yang ketiga, integral A dibagi X terhadap X sama ya. Di sini ada koefisien A ya, karena A per X itu kalau kita pisah menjadi A kali 1/X ya. Jadi A-nya adalah koefisien, A-nya kita letakkan di luar, kemudian dikali integral 1/X. Nah, kita tahu bahwa 1/X itu bisa kita tulis dalam pangkat negatif X pangkat negatif 1 terhadap X ya. Nah, khusus untuk 1/X atau X pangkat min 1 ini, jika diintegralkan akan menjadi ln tanda mutlak X plus C. Sehingga integral A per X terhadap X hasilnya adalah A kali ln mutlak X plus C. Kemudian yang keempat, integral A kali fx terhadap x sama dengan A-nya kita keluarkan karena A koefisien, sehingga menjadi A kali integral fx terhadap x. Kemudian yang kelima, integral dari penjumlahan dan pengurangan fx dan gx ya, maka di sini saya tulis fx plus minus gx bisa dijumlah, bisa dikurangi terhadap x sama dengan, nah ini kita pecah masing-masing terlebih dahulu, integral fx terhadap x, kemudian plus minus integral gx terhadap x. Nah, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Baik, contoh soal yang pertama tentang integral dx sama dengan x plus c. Tentukan integral dari fungsi y sama dengan 5. Maka di sini saya tulis jawab. Nah, karena di sini y sama dengan 5 berarti integral dari 5 terhadap x ya. Nah, di sini saya tulis dulu integral 5 karena di sini 5 saja, maka di sini artinya 5 kalikan x pangkat 0 ya terhadap x. Nah, kita turunkan, kita integralkan sehingga menjadi 5 dibagi. Nah, karena di sini x-nya pangkat 0, maka jangan lupa ini pangkatnya kita jumlahkan dengan 1 ya. Kemudian 5 dibagi, nah ini adalah pangkat dari 0 dijumlahkan dengan 1 tadi, plus C. Sehingga hasilnya menjadi 5 dibagi 1, 5 pangkat 1 ya, x-nya pangkat 1, tidak usah ditulis pangkat 1-nya, plus C. Sehingga integral dari 5 terhadap x adalah 5x plus C. Kemudian contoh soal yang kedua, integral A kalikan x pangkat n terhadap x sama dengan, nah di sini A sebagai koefisien
kita keluarkan sehingga menjadi A kali integral X pangkat N terhadap X, yaitu A dibagi X. Nah, ini N-nya kita jumlahkan dengan 1, maka di sini A-nya kita bagi dengan N plus 1 dari sini ya. Kemudian plus C dengan N tidak sama dengan min 1. Oke, contohnya tentukan integral dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3. Baik, kita tulis dulu integral 2x pangkat 3 terhadap x sama dengan, nah di sini 2 ya, 2 kemudian per 3 plus 1 itu dari pangkatnya, dari pangkat x, 3 dijumlahkan dengan 1, maka di sini juga 3 jumlahkan dengan 1, dan jangan lupa plus c. Lalu kita sederhanakan, 2 dibagi 4 ya, 2 dibagi 4 kita perkecil menjadi setengah, x pangkat ini jumlahkan 4 plus c. Oke, contoh selanjutnya, contoh 3. Nah, di sini integral A dibagi X dx. Nah, A-nya kita keluarkan ya, karena di sini A dikali seper X yang tadi ya. Kemudian ini nanti hasilnya menjadi A dikali ln mutlak X plus C. Oke, bagaimana contoh soalnya? Nah, di sini misalkan tentukan integral dari fungsi Y sama dengan 3 per X. Maka integral dari 3 per X terhadap X sama dengan, nah kita ikut saja ini ya, 3-nya kita keluarkan terlebih dahulu karena koefisien, sehingga menjadi 3 kali X pangkat min 1 terhadap X. Nah, sehingga kita tinggal mengintegralkan yang X pangkat min 1 ini, sehingga menjadi 3 dikali, nah X pangkat min 1 itu kalau kita integralkan menjadi ln mutlak X ya, jangan lupa plus C. Kemudian contoh soal 4, yang mana integral A kali fx terhadap x, kemudian A-nya sebagai koefisien kita keluarkan terlebih dahulu, sehingga kita tinggal mengintegralkan fx terhadap x. Oke, contoh, tentukan integral dari fungsi y sama dengan 2 akar x. Maka integral dari 2 akar x terhadap x adalah, nah kita ubah dulu ini ya, jadi 2 kita keluarkan, integral akar x terhadap x ya. Lalu untuk akar x-nya itu kita buat menjadi pangkat ya, menjadi x pangkat setengah terhadap x. Kemudian kita integralkan yang x pangkat setengah ini ya. 2 ini dari sini ya, 2 dari sini. Kemudian dibagi, ini jangan lupa, ini setengah dijumlahkan 1, karena pangkatnya juga setengah dijumlahkan dengan 1, jangan lupa plus C. Kalau kamu sudah menuliskan plus C, maka integralnya hilang ya. Atau kalau integralnya sudah hilang, kamu harus menjumlahkan dengan konstanta atau C. Lalu, yang bawah ya, setengah ditambah 1 itu sama saja dengan 1 setengah, atau kita tulis 3 per 2. Maka pangkatnya juga menjadi 3 per 2. Nah, kemudian kita lihat yang di depan X atau koefisien X pangkat 3 per 2 ini ada 2 dibagi 3 per 2. Nah, karena pembagian maka kita bisa menuliskan 3 per 2 ini menjadi perkalian ya. Menjadi perkalian, namun hati-hati dibalik. Jadi 2 per 3. Nah, sehingga kita bisa mengalihkan 2 dengan 2 menjadi 4 per 3 X pangkat 3 per 2 plus C. Ingat, untuk penulisan pangkat, si 3 per 2-nya itu agak di atas ya teman-teman. Jadi, jangan sampai salah kalian menuliskan pangkat untuk pecahan. Oke, nah sekarang kita ke contoh yang kelima. Di sini untuk penjumlahan dan pengurangan sebuah fungsi ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana soalnya? Misalkan saya punya soal, tentukan integral dari fungsi Y sama dengan 4x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 6x plus 7 akar x min 8 plus 9 per x pangkat 2. Nah, kita tulis ini integral dari fungsi Y sama dengan tadi ya, terhadap x. Maka kita
pecah jadi satu-satu ya. Jadi integral 4x pangkat 3 terhadap x dikurangi integral 5x pangkat 2 terhadap x dijumlahkan dengan integral 6x terhadap x dijumlahkan dengan 7 akar x terhadap x dikurangi integral 8 terhadap x dijumlahkan dengan 9x pangkat min 2 terhadap x ya. Oke, nah ini satu-satu kita buat seperti ini ya. Ini 4 per ini bisa 3 plus 1 karena dari pangkatnya ini, pangkat 3 ini jumlahkan dengan 1. Ini juga x pangkat 3 plus 1 min 5 per, karena di sini pangkat 2, 2-nya dijumlahkan dengan 1 berarti per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus 6 dibagi. Nah, di sini walaupun tidak ada x pangkatnya ya, di sini tidak ada pangkat berapa ditulis, di sini ada pangkat 1. Maka di sini 1 plus 1, maka di sini juga dipernya dibagi dengan 1 plus 1. Gitu ya. Terus plus 7. Nah, di sini hati-hati untuk 7 akar x. Akar x ini kita ubah dulu menjadi x pangkat 1 per 2 ya. Jadi di sini adalah x pangkat 1 per 2. Nah, kemudian 1 per 2 ini jumlahkan dengan 1, maka di sini juga pernya menjadi 1 per 2 plus 1 min 8. Nah, di sini kalaupun tidak ada x-nya, sebenarnya di sini ada x pangkat 0 ya. Di sini ada 8 dikali x pangkat 0. Jadi di sini saya tulis x pangkat 0 plus 1. Maka di sini juga untuk pernya ditulis 0 plus 1 plus 9 ya per, nah ini karena di sini x pangkat min 2, maka min 2 ini pangkatnya jumlahkan dengan 1. Ini pun juga sama, min 2 jumlahkan dengan 1 plus c. Nah, sehingga di sini 4 per 4 x pangkat 4, ini jadi 5 dibagi 3, ini menjadi x pangkat 3 plus 6, kemudian 1 tambah 1, 2, x pangkat 2, kemudian di sini 7 dibagi, nah ini jadi 1/2 atau saya ubah menjadi 3 per 2, pangkatnya pun jadi x pangkat 3 per 2, min 8 dibagi 1x plus, nah di sini min 2 jumlahkan dengan 1 jadi min 1, ini juga min 1 ya, plus c. Nah ini kita sederhanakan, ini menjadi 1 tidak usah ditulis, tidak apa-apa ya, x pangkat 4 min 5 per 3 x pangkat 3 plus 6 dibagi 2 3 x pangkat 2, kemudian di sini karena 7 dibagi 3 per 2 atau pembagian pecahan, maka 3 per 2 ini saya balik kemudian saya kali menjadi 2 per 3 ya, kemudian x pangkat 3 per 2 min ini 8 hasilnya, kemudian ini karena 9 dibagi min 1 jadi min 9x pangkat min 1 plus c. Oke, kita sederhanakan yang ini ya, yang depan tetap. Nah ini bisa dikalikan jadi 14 per 3 x pangkat 3 per 2, ini tetap, kemudian ini saya kembalikan ke pangkat positif ya, jadi 9 kali x pangkat min 1 saya tulis menjadi 9 per x plus c. Nah sehingga turunan dari 4x kuadrat min 5x pangkat 2 plus 6x plus 7 akar x min 8 dibagi 9 per x pangkat 2 adalah x pangkat 4 min 5 per 3 x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 14 per 3 x pangkat 3 per 2 min 8x min 9 per x plus c. Nah, jika ini nanti kalian turunkan, maka hasilnya akan kembali ke sini ya. Ini kalau diturunkan hasilnya ke sini. Jika diintegralkan hasilnya ini. Oke, itu saya beri contoh dari formula 1 sampai 5. Saya rasa cukup dari saya ya untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kalian sudah mau menonton video saya, dan jika kamu ada pertanyaan, kamu boleh bertanya melalui email saya di kita@smabosa.jogja.sch.id atau melalui Instagram kita @bangkit atau melalui YouTube saya mengajukan pertanyaan di kolom komentar di Prameswari kita.
Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you!